Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa, dengan NIM 17240900125, mata kuliah Psikologi Komunikasi, Sabtu 10.20 sampai 12.00, dosen Ibu Frida. Saya akan mempresentasikan PPT hasil saya, yaitu yang berjudul Peran Psikologi Komunikasi dalam Situasi Pandemi Corona. Pendahuluan, pengertian psikologi komunikasi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu psiche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Psikologi dalam komunikasi akan sangat berperan dalam perubahan perilaku pada manusia, terutama ketika sedang berkomunikasi dengan manusia lainnya secara pribadi, kelompok, ataupun massa. Penularan COVID-19 terjadi melalui proses sosial. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ditetapkan sebagai langkah preventif terhadap persebaran lebih luas COVID-19. PSBB tidak bisa diberlakukan tanpa batas waktu, sebab kebijakan publik ini sesungguhnya melawan mainstream kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Masyarakat kembali bebas memasuki ruang-ruang serta domain publik dan sosial untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun voluntarisme masyarakat tetap dibatasi oleh protokol kesehatan. Pembahasan penerapan psikologi komunikasi kognitif dalam mengolah berita hoaks media sosial selama pandemi COVID-19. Berita hoaks dinilai menjadi problematika penting yang sedang dihadapi masyarakat di zaman sekarang. Bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan media sosial guna menyebar berita hoaks tentang pandemi COVID-19 demi keuntungan pribadinya. Dari berbagai kelebihan media sosial, tentu ada kekurangan media sosial yang dirasakan masyarakat. Salah satunya, kekurangannya adalah dengan adanya kemudahan yang disediakan media sosial dalam membagikan informasi. Terlebih ketika musibah virus COVID-19 ini tengah melanda negara Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan dengan mengadakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Semua kegiatan baik pembelajaran, pekerjaan dilakukan secara online melalui media sosial. Banyaknya berita hoaks tentang COVID-19 dapat menimbulkan kesulitan di masyarakat dalam memilah informasi yang valid dan informasi yang hoaks. Banyaknya waktu yang digunakan bermedia sosial tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk memanfaatkan hal ini dengan membuat informasi menarik atas masalah yang tengah terjadi, yaitu informasi tentang virus COVID-19. Dengan memakai teori psikologi komunikasi, yaitu teori kognitif, akan melibatkan proses berpikir yang menyeluruh atau kompleks. Maka dalam tulisan ini akan mengulas peran psikologi kognitivistik untuk mencerna berbagai macam berita selama pandemi COVID-19. Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini meliputi bagaimana kerangka berpikir psikologi kognitivistik, berita hoaks di media sosial, serta penerapan psikologi bagaimana peran psikologi kognitivistik dalam mengolah berita hoaks terkait dengan musibah pandemi COVID-19. Hasil, COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Untuk saat ini, masyarakat Indonesia seharusnya mulai setiap kali kita dihadapkan pada sebuah berita, yang kita lakukan adalah selalu sisakan ruang untuk tidak begitu saja mempercayainya. Dengan berpikir jernih dan menyadari adanya motivasi tertentu dari yang membuat dan menyebar hoaks akan membuat kita lebih bisa menahan diri dan tidak emosional. Kesimpulannya, dari kejadian ini, pemerintah juga menjadi dilema dan menyarankan agar masyarakat Indonesia tidak cepat menanggapi berita yang beredar di media sosial dan harus lebih selektif lagi agar tidak termakan berita hoaks. Perlu diingatkan bahwa berkomunikasi serta berbicara dan keadaan darurat berbeda dengan berkomunikasi selama kondisi normal. Hal ini membuat komunikasi saat masa COVID-19 merupakan bagian penting dalam memahami keadaan dan informasi di media. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.